memutuskan menyetujui rekomendasi kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama Saudara Kevin Dix. Bisa kita sepakati? Tiba-tiba sumpah WNI dikebut, Sekjen PSSI pastikan debut Kevin Dix. Pemain asal Jepang khawatir skuad Garuda bergantung pada pemain naturalisasi. Alasan timnas Indonesia bisa kejutkan Jepang. Keputusan STY cerdik, supporter Thailand dibuat cemburu. Push like di bawah, lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Tiba-tiba sumpah WNI dikebut, Sekjen PSSI pastikan debut Kevin Dix. PSSI lagi-lagi membuat kejutan usai proses naturalisasi pemain keturunan milik FC Copenhagen Kevin Dix telah dibahas oleh Komisi 13 dan Komisi 10 DPR RI pada Senin kemarin. Kabar terbaru, proses perpindahan kewarganegaraannya bakal dikebut hingga bisa menjalani sumpah WNI di Denmark pada 7 November mendatang. Hal itu disampaikan Ketua Komisi 10 DPR RI, Hetifa Syaifuddin, sebagaimana dikutip dari suara.com. Jadi tanggal 15 itu pertandingan timnas Indonesia versus Jepang. Tanggal 7 harus sudah masuk ke FIFA suratnya. Tanggal 7 November juga disumpah di Denmark. Ini info dari PSSI. Demikianlah penjelasan dari Hetifa. Menurutnya proses naturalisasi pemain berusia 28 tahun itu memang sengaja dikebut karena sifatnya yang mendesak. Sebab sosok Kevin Dix dibutuhkan timnas Indonesia yang tengah berjuang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Apalagi bek andalan skuad Garuda yakni Silkers masih mengalami cedera. Kabar tersebut pun semakin diperkuat usai Sekjen PSSI Yunus Nusi menyatakan pihaknya sedang mengejar proses naturalisasi Kevin Dix, yakni demi bisa tampil di laga timnas Indonesia versus Arab Saudi, tepatnya pada lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ini bukan kali pertama PSSI membuat kejutan untuk skuad Garuda. Sebelumnya, naturalisasi Hilgers dan Eliano Reinders yang juga dipercepat terjadi pada bulan lalu. Sekarang harapannya skuad Garuda mampu tampil maksimal dan mencuri poin lawan Jepang dan menang atas Arab Saudi. Alasan timnas Indonesia bisa kejutkan Jepang. Pertama, mental lawan tim besar. Timnas Indonesia memiliki tren yang bagus melawan tim besar, yakni di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sejauh ini. Terbukti, skuad Garuda berhasil menahan imbang tim unggulan seperti Arab Saudi dan Australia. Bahkan hanya kebobolan 1 gol. Hal itu bisa jadi mengindikasikan timnas Indonesia juga setidaknya mampu mengimbangi Jepang menimbang hasil kontra The Socceroos. Kedua, Jepang kehilangan amunisi berharga. Jepang terancam tidak diperkuat oleh striker andalan mereka, yakni Ayase Ueda yang mana mengalami cedera. Sang striker menderita cedera pada saat membela Feyenoord di Liga Belanda dan pelatih Hajime Moriyasu mengindikasikan bahwa Ueda tidak akan tersedia untuk laga kontra timnas Indonesia. 3. Tuah Stadion GBK. Supporter Garuda di Stadion Gelora Bung Karno diperkirakan akan hadir sebanyak 60.000 hingga 70.000 penonton, dan itu akan memberikan dampak besar kepada Jepang selaku tim tamu.
Dalam hal ini, Wakil Federasi Sepak Bola Jepang atau JFA Takeshi Okada telah mengatakan bahwa hal itu akan menjadi kerugian besar bagi negaranya. Mantan pelatih timnas Jepang tersebut bahkan berharap agar para supporter Garuda tidak datang ke Stadion Gelora Bung Karno atau GBK karena mencemaskan tekanan yang luar biasa. Pemain asal Jepang khawatir skuad Garuda bergantung pada pemain naturalisasi. Mantan bintang Persib Bandung asal Jepang, Shohei Matsunaga, menyoroti timnas Indonesia yang terlihat banyak bergantung dengan pemain naturalisasi, yakni dalam upaya meningkatkan kualitas tim. Menurut Shohei Matsunaga, timnas Indonesia memang menjadi kekuatan baru di Asia berkat proyek ini yang masif dilakukan PSSI. Namun dia turut mengkhawatirkan masa depan timnas Indonesia andai para pemain naturalisasi ini mulai dimakan usia dan performanya menurun. Merujuk sejarah, nasib timnas Indonesia dikhawatirkan bisa seperti Singapura andai proyek naturalisasi ini tidak dibarengi dengan pembenahan dan juga peningkatan kualitas liga. Singapura pernah menikmati tuah dari proyek naturalisasi yang dilakukan pada era 2000-an awal. Hasilnya instan, mereka juara Piala AFF yang saat itu bernama Piala Tiger pada 2004, 2007, dan 2012. Namun selepas pemain naturalisasi andalan menua dan pensiun, Singapura nyatanya tidak bisa mempertahankan level mereka. Selepas juara Piala AFF 2012, Singapura cuma menjadi tim semenjana di kawasan Asia Tenggara dan cuma bisa melihat tim-tim seperti Thailand, Vietnam, Malaysia, dan timnas Indonesia bersaing, yakni untuk memperebutkan gelar. Nah, demikian, tentu kondisi tersebut tidak perlu dikhawatirkan, sebab naturalisasi pemain era Sintayong ini berbeda. Pasalnya pelatih asal Korea Selatan ini mengedepankan regenerasi pemain baik lokal maupun keturunan. Terbukti pemain keturunan di skuad Garuda saat ini masih berusia muda dan bisa menjadi tumpuan hingga 10 tahun ke depan. Bahkan Ketum PSSI Erick Thohir sendiri tengah memperbaiki kualitas liga dengan tujuan memunculkan talenta lokal terbaik tanah air. Keputusan ST cerdik supporter Thailand dibuat cemburu. Kabar menarik datang dari supporter Thailand yang merasa cemburu karena Sintayong menurunkan pemain timnas Indonesia U22 di Piala AFF 2024. Hal tersebut disampaikan oleh salah seorang netizen Thailand, yakni melalui cuitan di akun X @thaifootballs. Dalam cuitannya itu, akun tersebut mengomentari akun X asal Indonesia yang mengumumkan jika Sintayong akan menurunkan timnas Indonesia U22, yakni di ajang Piala AFF 2024. Saya berharap kita timnas Thailand pun melakukan hal yang sama, tapi emoji menangis, tulis akun @thaifootballs. Perlu diketahui, Sintayong menurunkan skuad timnas Indonesia U22 untuk Piala AFF 2024 atau ASEAN Championship bukanlah tanpa alasan. Sebab timnas senior lebih difokuskan untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bukan hanya itu, alasan lain dipilihnya timnas Indonesia U22 adalah agar timnas usia muda ini menjalani pemanasan sebelum SEA Games 2025 nanti, yang mana nantinya tim ini akan diasuh oleh Sintayong dengan target untuk meraih medali emas. Namun demikian, meski hanya memainkan para pemain muda, pelatih asal Korea Selatan itu pun dipastikan tetap mematok target yang tinggi. Coach Sintayong bertekad untuk membawa skuad Garuda setidaknya mencapai babak final.